Saya Jason, saya direktur. Saya Fulong, saya sutradara. Saya Hanas, Saya direktur, tanpa saya video ini nggak bisa jalan. Saya sutradara, tanpa saya video ini nggak ada alur. Saya videografer tanpa. Kita direktur dan sutradara, sekarang kita lagi di Puspa Iptek. Satu, dua, tiga, mulai. Janji gak dikat lagi. Iya. Jadi Oke, kembali lagi bersama saya si sutradara. Hari ini kita lagi berada di Puspa Iptek. Puspa Iptek itu apa? Puspa Iptek. Waduh, kenapa nih? Kayaknya ada yang kurang nih, bentar. Kurang apa ya? Kok bisa gitu? Keren banget direktur kita ya. Ngomong-ngomong jadi lebih berwarna nih. Jadi Puspa Iptek itu adalah singkatan dari Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di sini kita ada berbagai macam alat yang bisa kita lakukan sendiri dengan mandiri. Jadi kita bisa tahu sendiri alatnya itu seperti apa. Ada sekitar 180-an alat di sekitar sini. Dan hari ini kita mau lihat satu-satu alatnya itu seperti apa. Penasaran apa aja isinya? Let's go! Get it when I get back. Oke, ke alat yang pertama. Ini namanya adalah baskom air mancur. Kalau kita baru datang ke Puspa Iptek pasti lihatnya ini. Jadi baskom air mancur ini adalah baskom yang udah dari 2500 tahun yang lalu. Nah, baskom ini digunakan dalam meditasi dan dimanfaatkan juga untuk mempelajari serta mendemonstrasikan gelombang berdiri pada air. Nah, cara kerjanya pertama kali kita harus bersihkan dulu dan basahi telapak tangan kita, lalu kita gosokkan maju mundur di pegangan baskom. Nah, gosokan tersebut bisa menimbulkan getaran pada baskom dan air. Akibatnya baskom itu bisa bersuara dan air akhirnya membentuk gelombang, dan itu berdiri di 4 titik sekitar pegangan tersebut. Dan kalau getarannya cukup besar, kita bisa melihat air berloncatan keluar dari permukaan airnya. Nah, gelombang berdiri ini adalah gelombang bergerak di medium yang tetap, yang ditimbulkan dari hasil interferensi dari dua gelombang yang bergerak berlawanan arah. Jadi kedua gelombang tersebut bisa dihasilkan dari gerak maju mundur tangan kita di pegangan baskom tersebut. Alat peraga ini bernama bola melayang. Jadi bagaimana cara bola ini bisa melayang? Di bawahnya ini ada satu tabung yang mengalirkan angin ke atas bolanya. Jadi ketika tekanan udara akan berkurang bila kecepatan dari anginnya itu bertambah dan tekanan dalam daerah aliran udara lebih rendah daripada udara luar, sehingga bola itu bisa melayang. Baik, alat peraga selanjutnya adalah lemparan parabolik. Jadi alat peraga ini dibuat didasarkan dari prinsip matematika dan fisika, yaitu tentang gerak peluru. Jadi apa itu gerak peluru? Gerak peluru merupakan suatu bentuk gerak di mana benda dilemparkan miring terhadap permukaan bumi, atau benda dilemparkan secara parabola atau melengkung ke atas, dan bola akan bergerak sepanjang jalan melengkung itu, yang awalnya dari bawah sampai ke atas lalu turun ke bawah lagi, dan jalannya yang dilalui oleh peluru bisa disebut sebagai lintasan. Alat peraga selanjutnya adalah bandul kacau. Jadi cara menggunakannya adalah kita mengayunkan bandul secara perlahan, kemudian kita amati gerak bandul. Jadi bandul terbuat dari magnet cakram yang sama dengan 5 magnet di bawahnya. Kutub magnet bagian bawah bandul searah dengan kutub kelima magnet yang menghadap ke atas. Kutub senama berhadapan, maka terjadilah tolak menolak antara kelima magnet dengan bandul magnet. Oleh sebab itu, bandul berayun tidak beraturan. Guys, welcome back nih, pergi belajar. Goks nih, hari ini kita rame banget. Yoi gak sih? Yoi bro. Kemarin kan kemana aja kok? Kemarin kita ke Puspa Iptek tau. Wih. Puspa Iptek itu singkatan dari Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di situ tuh banyak banget alat. Kalau yang di Google tercatat tuh kira-kira ada 180-an alat. Terus itu tuh bisa kita cobain semua secara mandiri. Jadi kita bisa tahu sendiri fungsi dari alat itu tuh apa. Cobain apa aja lu? Kita ya,
kita ada lihat ini sih, kursi, terus ada paku-paku gitu kan. Iya. Jadi pantat kita Terus kalau pakunya cuma ada satu, ya kita duduknya pasti sakit kan. Tapi kalau pakunya ada banyak, itu jadi nggak sakit karena tekanannya itu terbagi. Oh, gitu ya. Kalau kalian kemarin? Kemarin kita ke Stone Garden. Oh iya, keren banget sih Stone Garden. Stone Wah. Garden ada apa aja? Ada ini kok, banyak-banyak batu-batu unik yang ada sebenarnya tuh dia ada di lautan. Tapi tuh dia bisa ada di gunung. Gila, keren banget. Daniel. gimana tuh ceritanya bisa batu Sana di ada gunung? monyet loh, banyak. Oh, di sana ada Wah, monyet. gila, Iya, keren banget. Ada keluarga orang itu kan. Gimana tuh ceritanya batunya bisa di gunung tuh? Katanya dulu itu Iya. tuh lautan, tapi karena ada pergerakan tektonik, dia nabrak kan, tes ke atas deh. Jadi batunya itu dari dasar lautan ya? Yoi, Keren banget. Keren. Gimana Nas menurut kamu Nas? Apa? Tentang Stone Garden lah. Garden. Iya, kemarin kita datang kan. Keren sih, banyak batu-batu yang besar yang aku lihat sih. Dan banyak ya. Kalau nggak salah lihat kemarin kita pemandangan ada yang bagus. ketemu temennya Fulung juga ya, yang Iya. ekor panjang itu. Iya. Oh iya, Yang lagi di Stone Garden Banyak tinggi kan. Iya, ini nanti Bisa footage ada di sini nih. Teng. Editor, tolong ya editor, kerja lah gue editor. Nah. Bisa bikin pala gede-gede kalau kamera aduh. Terus gimana Nas? Ya di situ bagus, banyak buat video-video footage. Terus dari atas kan tinggi banget, jadi kita bisa lihat pedesaan-pedesaan, terus bisa lihat view-view ke bawah gitu. Ya, bagus sih. juga ya. Iya, sama sekedar informasi guys, tadi tuh selain terjadinya pergerakan tektonik juga ada terjadi pelapukan sama erosi. Habis itu seiring berjalannya waktu, dia jadi kayak gitu guys. Itu tuh ada proses yang lama sehingga dia bisa jadi kayak gitu. Pasti monyetnya dulu berenang ya di laut. Bisa jadi. Bisa jadi gak sih? Kalau nggak salah kita juga ada foto-foto juga ya kemarin ya. Iya. Ada banyak foto-foto. Wih. Iya. Habis itu kemarin di Puspa Tek ngapain lagi? Udah gitu doang. Kita nggak kebanyak ini sih. Karena sayangnya ya pas kita datang tuh Banyak orang. ada banyak ramai murid ya? dari sekolah. Iya, mereka study tour. Oh, karena ini pasti tempatnya seru banget kan? Seru banget. Karena alat tuh banyak banget guys. Banyak. Bisa kita cobain sendiri. Saya dengar-dengar katanya ada alat ini yang gosok-gosok kita bisa keluarin cing. iya. Wah, gila. Jadi ceritanya tuh ada cawan, ember besar gitu. Terus kita harus basahin tangan dulu, terus kita gesek-gesekin cawannya. Terus lama-lama air di dalam tuh bisa jadi gimana ya bilangnya? Kayak air Bergetar, terus jadi air mancur. Kenapa tuh kok bisa kayak gitu? Itu karena ada corak-corak di mangkoknya kan. Itu yang bikin airnya itu kegesek kalau kita bikin getarannya tepat. Itu biasa orang-orang dulu sering pakai. Terus tempatnya itu lebih gede, jadi air mancurnya lebih tinggi. Itu biasa orang pakai buat meditasi, belajar ilmu gitu-gitu loh. Itu sih. Ada cobain nggak angkatnya? Hah? Kita coba aja tuh. Kita udah cobain. Cuma kayak Ada beberapa kali kita bisa ya, ada yang bisa ya. ada yang bisa, ada yang bisa. Habis itu Ini bukan sulap, bukan sihir, bisa terbang sendiri. Nanti katanya pesulap merah mau buktiin ya. waduh. Aduh. Waduh. Yang mana tuh yang terbang sendiri? Kayaknya saya nggak lihat Aduh. tuh. Nah videonya kayak gini nih. Editor. Saya ingin. Sedih banget ya editor sih. Editor tolong kerja editor. Daniel kemarin juga ke Puspa Iptek kan Daniel. Naik gaji. Menurut kamu gimana Daniel? Banyak kayak alat-alat seperti yang aku lihat kan di sana ada bola yang harus lempar dari 40 km, tahu kan? Oh iya iya. Oh. Kalau lempar dengan secara angle yang benar nanti pasti masuk ke 4 langsung. Nah, jadi saya mau coba-coba itu pernah sekali, tapi yang akhir-akhirnya saya lempar kena kepala saya. Benjol gak benjol? Sakit gak? Nggak sakit. Harusnya sampai benjol tuh baru bener. Itu nama bolanya kalau nggak salah itu gerakan parabola ya. Karena dia kan melambung. Iya. Jadi di sana tuh isinya fisika-fisika semua guys. Science lah. Kok Tirta kemarin ngapain ke Puspa Iptek kok? Nyobain apa aja kok? Puspa Iptek kita ada nyobain. Aduh, agak bahaya yang situ ya. Kita ada tolong cobain. ikat yang tadi ya. Kita ada cobain main air tornado, betul gak kemarin? Oh iya. Jadi kita pencet. Oh iya. Itu jadi ada di bawah, di bagian bawahnya ada putaran yang membuat bagian atasnya membuat satu putaran. Jadi kayak seperti air tornado gitu, dia ngisep ke bawah gitu airnya. Nah, ada coba itu. Ada coba apa lagi ya kemarin kita?
Ada banyak sekali deh, sampai lupa malah. Kalian ada coba ini gak sih yang graffiti yang kayak pesawat jet itu yang muter-muter? Wah, Human gyroscope. human Iya, gyroscope. human gyroscope. Sayang banget waktu pas kita mau coba itu yang ngantri itu Banyak sudah banget. banyak sekali. Jadi waktu kita juga nggak cukup untuk coba. Tapi ada teman kita yang coba kalau nggak salah waktu itu. Oh, yang Iya. Mau bulat. ditampilin videonya, mau ditampilin? Iya. Mau Sampai ditampilin? cek, iya. Kita coba minta ya. Cewek ya nanti itu. Tampilin ya, tampilin ya. Ini ya videonya. Satu lagi. Iya. Video cewek tolong disensor ya editor. Waduh. Aduh. Habis itu kemarin ke Stone Garden, kenapa sih kita harus ke Stone Garden yang capek? Bisa. Gimana capek? Kalau nggak salah kata Dele kemarin ada yang indah ya. Waduh. Apa tuh? Apa tuh yang indah tuh kalau nggak tahu? Ya batu-batu di sana dan pemandangan juga di sana kan melihat seluruh tempat Seluruh kota Bandung ya kota Bandung. Oh. Tapi nggak seindah kalian semua. Wih, gila. Lihat-lihat kemarin ada yang diincer monyet. Aduh. Kemarin ada orang kalau nggak salah tuh lagi bawa makan, habis itu dia kayak Pegang plastik ya? plastik Plastik hitam. warnanya hitam isi makanan bercanda. Iya, Habis itu dia bisa Diincer monyet. Gua lagi. Tapi di Stone Garden kemarin jalannya terjal gak sih? Enggak sih, biasa aja. Oke-oke aja lah untuk kita pemula-pemula Oh, kayak iya. kalian yang nonton gitu. Mungkin kalau untuk sekarang kan kering ya kemarin ya, nggak ada hujan Iya. ya. Jadi diberikan cuaca yang baik, jadi Aman. jalannya kering banget. Nggak ada licin-licinnya sama sekali. Hoki lah ya kita. Iya. Jadi kemarin gak ada yang jatuh nih. Enggak. Ada sih. Ada. Oh, siapa ya? Editor? Nah, Ada videonya. ada foto ya. Editor, mau ke orang jatuh? Monyet jatuh, monyet jatuh. Sedih banget. Terus selain itu di Stone Garden juga Instagramable guys, karena kan pemandangannya Oh, yang iya. indah. Habis itu juga kalau menurut saya ya, kita tuh bisa sekali latih fisik gak sih? Karena kita kan jarang olahraga kan. Walaupun iya, sebenarnya rata-rata murid komik ada yang olahraga, ada yang enggak juga. Cuma ya kalau ke situ kita juga bisa latihan fisik. Karena apa? Karena kita nanjak juga kan. Walaupun jalannya mungkin terlihat biasa, ya tapi juga cukup berasa ya kalau buat yang nggak pernah olahraga. Betul. Kemarin kita ada foto juga ya di Stone Garden bareng-bareng yang cowok-cowok ya, betul gak? Ini tahu sih. Editor kerja keras kalau boleh editor. Kita. Terus ngapain lagi kita di Stone Garden ya kemarin nih? Oh iya, kalau di Stone Garden juga jangan khawatir kalau kita tiba-tiba kayak lupa makan atau tiba-tiba lapar haus gitu. Karena kalau kita udah selesai nanjak di atas, kita kalau turun tuh banyak warung-warung. Iya. Warung-warungnya juga murah. Kemarin kita beli air kelapa berapa? 10.000. 10.000 dapat Segede satu ini. kelapa. Kalau Segede kalau di ini. Jakarta, iya kalau di Jakarta segini tuh 20.000 sampai. Kamu jadi mau Jakarta dong? Kita orang Jakarta bro. Iya, kita harus mengucapkan fakta. Iya. Kelapanya tuh juga fresh banget. Mereka jualnya 10.000 doang sih, menurut saya itu terlalu murah sih. Bisa ditingkatin lagi sebenarnya. Terus mereka juga ada kulkas, jadi minumannya dingin. Yo. Enak banget. Enak banget lah. Recommended banget buat kalian sih Yang mau pergi ke Stone Garden, betul. Orang-orang di sana juga ramah kan? ramah-ramah. Ramah sekali. Ramah sekali. Terus kemarin juga ada banyak juga kan, ada banyak orang juga yang ikut foto sana. Tempatnya bagus, bahkan ada bule ya kemarin ya. Iya, sampai ada bule. Saking bagus tempatnya sampai bule pun mau datang. Manjat-manjat lagi. Iya, bulenya manjat-manjat. Terus kemarin kalau nggak salah nih fun fact-nya katanya diketemuinnya sama mahasiswa ya? Mahasiswa. Iya, jadi Iya. di tahun 2000-an gitu, mahasiswa nih kayak lagi ya jalan-jalan aja lah biasa. Gabut ya, gabut. Anak senja gitu kan. Mereka kan kayak lagi broski. Kita ke atas yuk. Terus pas lihat ih, keren coy batunya. Bentuk ikan. Terus pas diteliti tiba-tiba ketemu kalau itu tuh dari dasar laut gitu. Yoi. Ada bentuk fosil ikan kalau nggak salah ya. Betul. Jadi ya unik lah. Diketemunya juga unik. Habis itu mereka kayak makin lama mereka mikir pasti banyak orang-orang skena kayak kita. Mereka buka dari tempat wisata. Bisa Jadi penghasilan buat warga setempat juga ya. Betul. Menguntungkan banyak pihak kalau kayak gitu ya. ini jadi sih ya. bisa kita pelajarin sih. Karena rasa penasaran kita itu ternyata bisa membawa satu keberuntungan atau satu keuntungan lah buat kita. Betul banget sih. Betul. Bahkan bisa buat membantu banyak orang malah ya. Iya. Warga sekitar sana jadi punya pendapatan dari kita masuk ke sana, jadi kita bisa ke warungnya. Betul. Iya, ini satu pertanyaan pasti dari penonton-penonton kita. Apa tuh? Harga masuk Impact sama apa sih? Stone Garden Garden. itu berapa? Oh, harganya tuh murah banget. Berapa? Berapa?
Masuk iptek 35.000 untuk satu orang. Iya, tapi walaupun 35.000 di dalam udah banyak apa? Udah banyak alat, bayangin Ada 180 lebih ya? Iya, 35.000 buat 180 alat. Terus kalau Stone Garden itu harganya 10.000. 10.000 orang. 10.000 buat view yang sebagus itu sih udah worth it banget sih. Iya, buat kalian buat yang mungkin juga gak pernah ke laut tapi pengen batu karang. Itu Langsung bisa bisa kita Mungkin yang pemula-pemula pikir, aku mah nggak bisa nanjak ya. Wah, Kemarin iya. sepatu saya bukan sepatu buat nanjak, kita semua bisa naik ya, gak ada yang jatuh ya. Gak ada. Nggak ada. Cuma yang ini. Hadas kemarin ada cobain jembatan gantungnya nggak sih? Yang goyang-goyang? Gak ada, Nggak ada ya? Gak ada yang nyoba. Soalnya kan nggak sempet kan. Kita kan literally orang sibuk pumping gitu. Iya. Kita kan Sayang banget. Kalau nggak salah jenis batunya apa sih jenis batunya? batu dia tuh Termasuk batu karang ya hitungannya. apa tuh? Dari di Stone Garden. Iya, batu di Stone Garden. Karena Itu- dari laut. Itu dari Oh, gabungan gitu, gitu. batu endapan ya kalau nggak salah sama batu kapur yang dari Iya. Danau. Jadinya kayak gitu. Habis itu ya kayak tadi yang gue bilang gara-gara melakukan erosi sama sering berjalannya waktu jadi kayak gitu. Oh ya, fun fact nih. Ada tour guide-nya juga ya kemarin ya. Oh iya, ada tour guide. Ada tour guide, jadi kita bisa lebih mengenal lebih jauh lagi ya. Betul. Maksudnya di batunya yang mungkin kalau teman-teman merasa kayak ini bohong, enggak, di batunya tuh kayak ada ikan fosil-fosil ikan kan. Bekas sisik-sisiknya ya. Ya, habis itu kemarin aku ketemu sama orang-orang dari mahasiswa mana gitu. Mereka bilang itu ada kayak bekas plankton atau apa gitu. Itu kan memang udah diteliti sama mereka dari mahasiswa yang datang ke sana untuk meneliti ya, bahwa itu beneran nggak sih asli atau bikinan manusia yang orang gabut tiba-tiba masang batu. Iya, bisa Ternyata jadi. itu sih beneran asli, bahwa itu tuh ada sebelumnya itu adalah laut. Betul, Beneran. Betul. Terus ini juga ada cerita legenda menarik yang namanya Sangkuriang. Boleh kasih tahu gak ceritanya? Jadi singkat ceritanya itu ada raja dan ratu. Mereka tuh punya satu anak laki-laki. Terus satu hari rajanya itu berubah jadi anjing. Terus rajanya ini itu papanya anaknya kan. Mereka tuh lagi berburu di hutan. Tiba-tiba anjingnya ini nggak bisa kayak kelelahan gitu lah. Terus pas lagi kejar mangsanya, anjingnya jadi nggak bisa ngejar. Akhirnya anaknya marah. Jadi anjingnya itu bapaknya sendiri, dia bunuh. Akhirnya pas anaknya pulang, dia kasih tahu ke ibunya sang ratu. Aku nggak sengaja bunuh bapak aku. Anjingnya. Iya anjingnya, karena anjingnya udah gak bisa bunuh lagi. Tapi dia tahu nggak? Tidak tahu. Dia tahu kalau itu bapaknya. Oh tahu. Tahu. Kenapa dibunuh? Itu karena dia kesel. Oh, Kenapa bebasin mangsa saya? Sangat durhaka. Ya. Saking keselnya dia bunuh. Akhirnya mamanya kesel. Mamanya ambil katanya ya, centong nasi. Terus dipukul ke kepalanya Sangkuriang. Anaknya ini namanya Sangkuriang. Terus dipukul. Akhirnya kepala Sangkuriang ini luka-luka. Terus Sangkuriang ini kabur. Singkat cerita, udah puluhan tahun berlalu. Ibunya ini karena merasa bersalah, akhirnya ada satu dewa, dia itu kasihan sama sang ratu ini. Akhirnya dikasih lah ramuan ajaib biar ibunya ini awet muda terus, abadi lah. Terus tiba-tiba satu hari Sangkuriang lagi berburu di hutan ketemu sama ibu dia. Sangkuriang nggak tahu kan kalau itu ibu dia, karena ibu dia kelihatannya beda, harusnya muda ya? udah tua. Iya, ibu dia masih muda. Ini siapa? Cantik banget. Tiba-tiba Sangkuriang tuh jatuh cinta sama wanita ini. Padahal dia ini ibunya sendiri. Terus ibunya juga jatuh cinta sama Sangkuriang karena Sangkuriang ini udah gede kan. Udah ganteng gede. gitu ya? Iya udah ganteng, mukanya tuh udah beda. kayak teh gitu. Iya udah kayak Taehyung, kayak member-member BTS lah. Orang-orang Korea gitu. Tinggalnya di hutan. Iya, tapi tinggalnya di hutan. Badannya juga kekar. Akhirnya Emang orang ganteng nggak boleh tinggal di hutan? akhirnya tinggal di hutan ganteng-ganteng. Tarzan. Mandinya di air terjun gimana nggak ganteng kan. Terus lanjut deh. Terus akhirnya Mayat akhirnya tahu kan, soalnya pas mau pelaminan dia cek rambut anaknya yang Sangkuriang itu ada bekas luka tempat dia pukul anaknya dulu. Dia takut dong karena dia tuh mau nikahin anaknya sendiri. Akhirnya dia mau gak mau harus batalin rencananya kan. Dia bilang ke Sangkuriang, kalau kamu beneran mau nikahin aku, kamu harus buat satu perahu gede dalam waktu 1 malam. Besok pagi kalau masih belum selesai, ya udah kita gak jadi nikah. Akhirnya Sangkuriang seneng dong. Dia akhirnya pakai kekuatan dia minta bantuan dari makhluk halus lah, Jin. ya jin, pasukan dia buat bikin perahu gede. Nah udah mau selesai nih perahunya, Iya. tapi sang ratu ini lihat, wah dia takut dong.
Akhirnya dia minta dayang-dayang dia, prajurit dia buat lebarin kain merah di angkasa. Jadi kalau Sang Kuryang lihat itu, wah ini udah pagi nih, kita harus stop dulu bentar gitu. Iya. Akhirnya rencananya berhasil, Sang Kuryang sama pasukannya itu stop bentar. Terus ternyata pas tiranya ditutup masih malam, mereka tuh ketiduran. Akhirnya pas pagi-pagi perahunya belum selesai kan. Iya. Terus sang ratu bilang, perahunya belum selesai, berarti kamu nggak bisa nikahin aku. Wah. Akhirnya Sang Kuryang kesel kan, dia tahu kalau ini tuh ulah liciknya si ratu. Terus akhirnya dia tendang perahunya ke kerajaan sang ratu. Akhirnya kerajaan sang ratu hancur, terus perahunya kebelah-belah sampai jadi tangkuban perahu. Gitu sih ceritanya. Katanya tempat dia nendang perahunya itu yang sekarang jadi Stone Garden. Oh iya. Iya, katanya begitu. Tempat dia tendang. Tempat dia tendang Tempat dia perahunya. nendang perahunya itu yang sekarang menjadi Stone Garden. Oh, Tangkuban Perahu itu kan ada di Bandung juga kan? Iya. Iya, dekat Bandung. Bagus tuh view-nya juga. Kamu Iya. udah pernah belum? Dan? Ada kawahnya ya di tengah-tengah. Oh, udah Ada pernah belum, asap Dan? gitu. Tangkuban Ke perahu. Tangkuban Perahu. Belum pernah ya? Sayang banget. Padahal boleh coba sih sekali-sekali. Iya, itu juga boleh dicoba ya guys. Selain Iptek dan Stone Garden yang ada di Bandung. Oke. Bagi kalian semua yang mau ke Bandung, boleh lah kita jalan-jalan ke sana ya. Bagus kan tempatnya. Yoi, sekalian menambah wawasan ya kan. Iya. Jalan-jalan jangan hanya sekedar jalan-jalan. Kita itu Betul. juga harus menambah wawasan kita. Iya. Mumpung ada pemandangan-pemandangan dekat dari Jakarta ya, cuma 2 jam ya? Iya. Pakai Wush sekarang berapa? 30 menit. 30 menit Udah doang. nyampe, langsung Bandung. Langsung. Ya, jadi karena sekarang udah malam dan martabak kita udah ready, mari kita tutup podcast ini. Saya Edward, Saya Fulung. Saya Jason. Saya Hanas. Saya Daniel. kita pamit undur diri. Bye bye. Segitu saja video kita. Terima kasih sudah menonton. Bertemu lain kali ya.